Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, setelah kita mempelajari tentang partikel dasar penyusun atom, maka hari ini kita akan lanjutkan, yaitu membahas tentang perkembangan teori atom. Seperti yang kita tahu bahwa ilmu pengetahuan itu dari waktu ke waktu terus berubah dan berkembang. Begitu pula teori-teori tentang atom. Sebetulnya atom itu seperti apa dan bagaimana menurut para ahli, maka kita akan bahas pada kesempatan kali ini, ya. Nah, di depan Bapak ini ada balon, ya, sebuah balon. Balon itu bulat, ya. Nah, maka nanti kita akan asumsikan bahwa apa hubungannya balon ini dengan atom atau perkembangan atom yang akan kita bahas. Ya, teman-teman nanti silakan menyimak. Ini kebetulan ada mainan anak Bapak nih di depan, ya. Jadi kebetulan nanti kita bisa kaitkan dengan materi kimia yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu perkembangan model-model atom. Ya, selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, kita sudah mempelajari tentang partikel dasar penyusun atom. Di video kali ini, kita akan belajar tentang perkembangan teori atom, ya, konfigurasi elektron dan mekanika kuantum. Tapi mungkin yang akan Bapak bahas adalah perkembangan model atom saja dulu, ya. Nah, ini gambar atau video di atas ini adalah ilustrasi bagaimana elektron itu bergerak, ya, mengelilingi inti. Ingat, di materi sebelumnya kita sudah bahas bahwa di inti atom itu atau nukleus itu ada proton yang bermuatan positif, ada neutron yang bersifat netral, dan ada juga elektron yang bergerak mengelilingi inti, ya, seperti ini. Baik, kita lihat ke model-model perkembangan atom, ya, perkembangan model atom. Yang pertama yaitu ada model atom Dalton, kemudian model atom Thomson, kemudian model atom Rutherford, dilanjutkan dengan model atom Bohr, dan yang terakhir yaitu model atom modern atau yang dikenal dengan mekanika kuantum, ya, seperti itu. Kenapa banyak teori tentang atom? Karena ilmu pengetahuan itu terus berkembang, teman-teman. Seperti yang kita tahu, dulu mungkin orang belum menemukan apa itu bakteri, bentuknya seperti apa, ya, wujudnya seperti apa sebelum ditemukan mikroskop. Ketika mikroskop sudah ditemukan, orang bahkan bisa sampai menggambar bentuk bakteri atau virus yang bentuknya mikro, ukurannya mikro, seperti itu. Perkembangan model atom juga seperti itu, ya. Jadi dari waktu ke waktu terus berkembang. Nah, kita lihat sekarang model atom yang paling pertama yaitu model atom Dalton, ya. Nah, kata Dalton, atom itu adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak bisa dibagi-bagi lagi, ya. Seperti itu. Contoh misalnya, Bapak punya sehelai kertas, ya. Kalau Bapak robek seperti ini, kemudian Bapak robek lagi robekannya, kemudian Bapak robek lagi robekannya, kemudian Bapak robek lagi bagian robekan ini, terus saja sampai Bapak mentok pada satu titik di mana Bapak sudah tidak bisa merobek lagi. Itulah bagian paling kecil dari suatu kertas, atau itulah bagian terkecil dari suatu partikel, artinya yang sudah tidak bisa dibagi lagi, ya. Nah, jadi menurut Dalton, atom itu adalah bagian terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Kemudian yang kedua, atom-atom unsur sejenis mempunyai sifat yang sama, meliputi volume, bentuk, maupun masanya. Dan sebaliknya, atom-atom unsur tidak sejenis mempunyai sifat yang berbeda, ya, seperti itu. Kemudian dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom, ya. Yang keempat, atom dapat bergabung dengan atom lain untuk membentuk suatu molekul dengan angka perbandingan bulat dan sederhana. Contohnya ada atom Na bertemu dengan atom Cl membentuk atom NaCl, ya, seperti itu. Nah, untuk mudah mengingatnya, teman-teman, model atom Dalton itu dia modelnya bulat. Kalau yang senang bakso, anggap saja ini bakso bulat, ya, polos. Bakso bulat polos, tidak ada apa-apanya, ya. Baik, kita lanjutkan ke teori atom yang berikutnya, yaitu menurut Thomson, ya. Nama lengkapnya J.J. Thomson. Masih ingat tentunya nama ini, ya. Kita sudah bahas di video sebelumnya. Thomson itu adalah penemu elektron, ya, partikel yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti.
Nah, Thomson menggambarkan atom itu sebagai sebuah bola bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron seperti kismis atau roti kismis. Nah, ini gambarannya seperti ini teman-teman nih. Kalau tadi Dalton itu atom adalah bola polos atau baso polos. Nah, kalau Thomson kalau diibaratkan baso ini seperti baso urat. Di sini ada bintik-bintik ya, bintiknya itu elektron dan intinya positif yaitu sebagai proton gitu ya. Kalau kakak kelas kalian mengatakan ini mirip choco chip Pak. Ya, itu yang apa roti bulat ya, yang coklat ditaburi oleh coklat-coklat yang ada di situ, choco chip itu ya. Nah, ini adalah model atom Thomson. Kemudian teori atom berikutnya yaitu model atom Rutherford. Nah, apa yang teramati oleh Rutherford dari atau bedanya dengan teori Thomson tadi? Menurut Rutherford, atom itu terdiri dari inti atom yang bermuatan positif, ya ada proton itu, dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi elektron yang ada ini dia terus bergerak ya. Jadi tidak diam. Kalau tadi teorinya Thomson, ini elektron tuh seolah-olah cuma nempel aja gitu ya. Jadi pasif. Tapi kalau Rutherford sudah menemukan bahwa elektron ini terus bergerak seperti lintasan tata surya ya. Kemudian nomor 2, secara keseluruhan atom bersifat netral karena muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Selama mengelilingi inti, terbentuk gaya sentripetal pada elektron. Ya, gaya yang disebabkan karena dia terus bergerak. Nomor 4, semua proton terkumpul dalam inti atom sehingga inti atom bermuatan positif. Ya, ini tadi intinya positif ya. Dan nomor 5, sebagian besar volume atom itu merupakan ruangan kosong. Kalau kita ibaratkan atom itu bulat, teman-teman, maka tengahnya itu adalah inti yang bermuatan positif, tapi lebih besarnya itu adalah ruang hampa. Ya, itu menurut Rutherford. Ya, seperti itu. Nah, teori berikutnya, atom berikutnya yaitu model atom Bohr. Ya, Niels Bohr nama lengkapnya. Nah, apa ini? Ya. Pada atom Bohr, dia katakan bahwa elektron itu mengelilingi inti pada orbit tertentu. Nah, jadi setiap elektron yang bergerak itu dia tidak sembarangan, dia ada lintasan tertentu, ya. Mirip seperti planet-planet mengitari matahari. Antara Bumi dengan Merkurius misalnya, itu tidak pada satu orbit, tapi dia berbeda orbit. Kalau pada satu orbit yang sama, itu bisa bahaya ya, bisa tabrakan seperti itu. Nah, jadi elektron itu bergerak mengelilingi pada orbit tertentu. Selama elektron berada dalam lintasannya, energi elektron itu tetap sehingga tidak ada energi yang diserap atau dipancarkan. Jadi kalau dia nih disiplin nih seperti ini terus saja, maka energinya tetap. Tapi nomor 3, elektron hanya dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan stasioner lainnya dengan menyerap atau melepas energi. Ternyata elektron ini bisa juga teman-teman pindah lintasan menurut Bohr dengan cara menyerap atau melepaskan energi. Misalnya yang ada di sini, saya pengen pindah ke sini, cret, gitu kan? Atau yang dari sini pengen ke dalam, seperti itu. Tapi tentunya butuh modal atau yang kita sebut butuh energi ya, seperti itu. Nah, nomor 4, lintasan stasioner elektron yang diperbolehkan memiliki momentum sudut kelipatan H/2π. H itu tetapan Planck ya. V itu adalah 3,14. Ini model atom Bohr ya. Jadi kalau kita ibaratkan ini seperti apa ini? Seperti obat nyamuk ya. Kalau obat nyamuk zaman dulu seperti ini kan, melingkar. Nah, itu teman-teman ya, teori atom dari Niels Bohr atau kita sebut teori Bohr ya. Nah, kemudian teori atom yang terkini dan kekinian yaitu model atom mekanika kuantum. Siapa penemunya? Itu banyak ya. Jadi mereka itu ahli-ahli mekanika kuantum, diantaranya ada ahli fisika ya. Ada Louis Broglie, Wolfgang Pauli, ya, Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, ya seperti itu. Nah, menurut teori mekanika kuantum, elektron itu dipandang sebagai partikel dan juga sebagai gelombang, gitu ya. Jadi dia menganggap bahwa elektron itu dia bisa disebut sebagai benda, bisa juga disebut sebagai gelombang atau pancaran energi ya, seperti itu. Nah, kemudian
Teori ketidakpastian menyatakan bahwa kedudukan dan kecepatan gerak elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang dapat ditentukan hanyalah kemungkinan terbesarnya atau probabilitasnya. Jadi itu artinya bahwa keberadaan elektron itu tidak bisa kita tentukan. Oh, dia ada di titik ini, tidak. Yang bisa ditentukan hanya peluangnya saja, ya. Misalnya kita akan mencari siswa SMA 2 Cikarang Utara atau siswa dari SMA yang ada dimanapun, ya, misalnya katakan SMA X gitu. Kita akan mencari nama seseorang siswa pada jam belajar tertentu. Nah, peluang terbesar ditemukannya dia adanya ya di ruang kelas dia pada jam pelajaran, ya kan? Tidak mungkin kita mencari dia misalnya di mall gitu kan, seperti itu. Ya, kecuali kalau dia kreatif sendiri, ya, tidak ke sekolah kemudian ke mall. Nah, artinya peluang terbesar ditemukannya siswa pada jam belajar ya di kelas, seperti itu. Tapi posisi pastinya kita tidak bisa tentukan. Bapak asumsikan lagi seperti ini. Misalnya teman-teman lihat dari Bapak ini, ya, dilihat. Nah, kalau seperti ini diam gitu, maka kita bisa tentukan, oh inilah dari Bapak. Tapi kalau Bapak sudah mulai bergerak, ya kan, ini agak lambat, dipercepat seperti ini. Nah, apakah teman-teman bisa mengamati jari Bapak ada di mana titik pastinya pada waktu tertentu? Tidak. Ya, kita hanya bisa menentukan peluangnya. Oh, jari Bapak ini pada waktu tertentu hanya ada di sekitar ini, seperti itu. Itu yang disebut dengan teori probabilitas menurut mekanika kuantum, ya. Baik, nah ini nanti akan kita resum, ya, dari paparan ini. Baik kawan-kawan, untuk melengkapi pemahaman kita tentang model perkembangan atom dari para ahli, maka kita coba lihat video ini yang Bapak ambil dari situs sebuah universitas dari luar negeri, ya. Kita simak videonya. Ini Dalton, kemudian Thomson, kemudian Ernest Rutherford, ya. Ini adalah Niels Bohr, yang terakhir adalah Max Planck, ya, sebagai tokoh mekanika kuantum. Nah, ketika Rutherford menemukan teori atomnya, dia mengatakan bahwa elektron itu terus bergerak mengelilingi inti, ya, seperti itu, yang bermuatan positif. Tapi lama-kelamaan nanti elektron itu akan kehilangan energi, ya, sehingga dia akan terjatuh ke inti yang bermuatan positif. Akhirnya elektronnya hilang, ya, seperti itu. Jadi ini adalah salah satu kelemahan teorinya Niels Bohr. Kemudian, teorinya Rutherford. Kemudian disempurnakan oleh Niels Bohr, ya. Niels Bohr mengatakan bahwa elektron yang bergerak itu, ya, elektron yang bergerak mengelilingi inti ini dia berada pada lintasan tertentu yang kita sebut tadi adalah sebagai orbit tertentu, di mana setiap elektron yang ada di orbit itu mempunyai energi tertentu. Kalau dia mau pindah, ya, ke lain lintasan, misalnya ini lintasan K, lintasan L, lintasan M, lintasan N, maka harus menyerap atau melepaskan energi, ya, seperti itu. Nah, baik, mungkin itu ya yang bisa kita bahas. Ini adalah penjelasan lanjutan dari teorinya Niels Bohr bahwa elektron itu punya kulit. Kulit pertama disebutnya kulit K, kulit kedua kulit L, kulit ketiga kulit M, dan seterusnya ada N, ya, seperti itu. Nah, ini adalah tabel-tabel unsur yang nanti akan kita bahas.